Suaranya nggak ada. Baik, Suara. selanjutnya yaitu sambutan Kepala BPS Kabupaten Madiun kepada Ibu Herlina Prasetyowati Sambodo, SST MSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Disa. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Muhammad Solihin dari Sekolah Vokasi UNS sebagai narasumber. Selamat datang Bapak Sugeng Rawu dalam webinar kali ini. Saya ucapkan juga selamat datang pada seluruh peserta webinar seri ketiga yang diadakan oleh BPS Kabupaten Madiun, yang pada kesempatan hari ini mengangkat tema urgensi data statistik dalam penulisan karya ilmiah. Selamat datang, kami ucapkan baik itu peserta dari internal BPS maupun dari adik-adik mahasiswa Sekolah Vokasi UNS yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang juga kepada seluruh peserta webinar. Semoga hari ini kita bisa mengikuti webinar dengan baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali mengikuti webinar series dalam rangka pojok statistik kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun dengan Sekolah Vokasi UNS. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pojok statistik merupakan salah satu bagian dari pelayanan statistik yang diberikan oleh BPS kepada masyarakat umum. Dalam hal ini fokusnya adalah kalangan sivitas akademika. Harapannya dengan adanya kegiatan webinar series ini kita bisa memberikan pelayanan dalam bentuk insight-insight dan pengetahuan-pengetahuan umum, baik bisa diambil manfaatnya oleh internal BPS sendiri maupun oleh adik-adik mahasiswa di lingkungan sekolah vokasi UNS pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya. Pada kesempatan ini, materi yang diangkat adalah urgensi data statistik. Harapannya nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Solihin bisa bermanfaat khususnya untuk adik-adik mahasiswa dalam penulisan berbagai karya ilmiah yang sekarang menjadi tantangan dan tuntutan dalam kegiatan akademik di tingkat universitas. Mungkin nanti lebih khusus lagi bagaimana pemanfaatan data-data baik itu di data-data dari pemerintah, official statistik, maupun data-data lain yang bisa digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka penulisan karya ilmiah khususnya agar bisa dapat digunakan secara optimal dan mendukung terciptanya karya-karya ilmiah yang lebih baik dan lebih berkualitas. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Disa bahwa nanti di tengah-tengah acara akan ada kuis. Harapannya bisa menjadi motivasi bagi para peserta webinar supaya webinar berjalan lebih menyenangkan dan materi bisa diterima dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian dari kami. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Muhammad Solihin atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Selamat mengikuti acara webinar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Mbak wabarakatuh. Disa. Baik, terima kasih Ibu Herlina atas sambutannya yang telah diberikan. Sebelum memulai materi, izinkan kami untuk mendokumentasikan acara pada pagi hari ini. Dimohon Bapak atau Ibu peserta untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Untuk layar pertama,
Baik, selanjutnya untuk layer kedua. Baik, sudah selesai untuk sesi foto dokumentasinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyalakan kameranya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya memasuki inti acara yaitu pemaparan materi kepada Bapak Muhammad Solihin, SAG, SIP, MIP. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, Yang Pak. pertama, kita tidak lupa senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang pada pagi hari ini kita telah diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa bermuajah bersama, walaupun dengan lewat tatap maya begitu. Dan kami juga sampaikan terima kasih kepada Kepala BPS Kabupaten Madiun, Ibu Herlina. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di BPS Kabupaten Madiun. Dan kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan di BPS Kabupaten Madiun beserta staf yang telah membantu terlaksananya ini semua. Kami juga merasa terbantu dengan adanya komunikasi yang sangat luar biasa. Dan saya sampaikan juga terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu semuanya, kami izin share untuk berkaitan dengan materi. Bapak Ibu semuanya, jadi kalau judul ini mungkin terlalu tinggi begitu ya. Kemarin ada sempat diskusi dengan pimpinan sekolah vokasi yang saat ini kebetulan beberapa pimpinan ada rapat di Tower 11 sehingga tidak bisa ada yang membersamai kita di sini. Benar-benar ada bersamaan dari Pak Dekan juga mohon izin bahwa pembantu Wakil Dekan juga mohon izin sedang ada rapat kurikulum di Tower 11. Bapak semuanya, mesti semua orang kita dianugerahi dengan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, yaitu bagaimana kita bisa untuk memikirkan sesuatu. Pada waktu kita masih kecil, kita masih juga sudah diberikan, walaupun masih kecil, kita masih diberikan apa itu namanya angan-angan. Besar juga, dewasa, sudah seperti ini masih diberikan angan-angan. Itu adalah salah satu asal muasal berpikir. Jadi angan-angan itu adalah asal muasal dari berpikir kalau ditinjau dari ilmu filsafat begitu. Kalau sudah tidak punya angan-angan, berarti untuk proses berpikir itu sudah rendah. Nah, kita semua sebagai aktivis dari peneliti atau sivitas akademik, mungkin ini adalah hal yang terpenting memulai aktivitas kita di dalam lembaga pemerintahan ataupun di lembaga perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Berpikir adalah proses yang awal yang pertama. Kita belajar mulai dengan berpikir, terlebih kita akan melakukan sebuah penelitian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang ada di sini terima kasih ada beberapa banyak peneliti dan mahasiswa ini kalau di UNS sudah mulai tidak aktif di kampus, tapi semua sudah kita berikan informasi ini, yaitu kenapa kita butuh sebuah penelitian. Sekarang kalau ini kita tengok berkaitan dengan sivitas akademik, baik itu mahasiswa maupun tenaga kependidikan maupun dosen.
Mahasiswa pada tingkat akhir atau di semester-semester 5, 6 diajarkan sebuah metodologi penelitian yang bobot beban SKS-nya 3 SKS, itu harus lulus, lulus juga, dalam arti lolos adalah nilai mencukupi untuk ditera di ijazah. Kalau hanya datang, itu lolos absen, tapi belum tentu lulus. Nah, ini mulainya sebuah awal metodologi penelitian yang diajarkan kepada mahasiswa. Sedangkan nanti pada waktu semester 7-8, mahasiswa diberi kesempatan untuk benar-benar menulis karya ilmiah. Sedangkan di peneliti, pada waktu kita yang jafungnya adalah jalur dari jabatan fungsional, tentunya kita tidak terlepas dari nilai angka kredit, di mana sebuah penelitian salah satu nilai yang tinggi untuk angka kredit. Kenapa sih kita harus meneliti dan kenapa kita butuh sebuah penelitian? Untuk membuktikan secara empiris dari hipotesa yang ada pada kita. Ini salah satunya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa misalnya kita akan uji coba berkaitan dengan perekonomian di sebuah kabupaten. Kita mesti tahu bagaimana status atau strata sosial atau status ekonomi yang ada di daerah tertentu. Nah, ini bagaimana ini? Ini kita berarti harus membuktikan di lapangan bahwa bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Bagaimana UMKM mau dikembangkan kalau kita tidak pernah meneliti dari sebuah masyarakat. Bagaimana kita tahu di sini nanti akan ada didirikan taman cerdas atau taman budaya masyarakat atau taman pintar atau sekedar taman untuk beristirahat. Ini mau ngambil sebuah kebijakan ini harus data yang bicara. Di Jepang, mohon maaf ini, contohnya yang maksudnya yang ada di sana. Kalau di Indonesia rata-rata sama kecuali di luar Pulau Jawa. Di Jepang itu ada sebuah kampung di mana pemudanya itu sudah tidak berada di kampung kelahirannya karena pergi ke kota untuk mengubah nasib bahasa kita. Sehingga yang tinggal di kampung itu adalah tinggal orang-orang yang sudah tua. Sehingga tidak mungkin akan diberikan lapangan basket, akan diberikan. Nah, seperti itu. Ini butuh data, butuh sebuah penelitian. Nah, ini kami kembali ke sini bahwa kenapa sih yang tadi itu kita butuh sebuah penelitian? Karena memang itu adalah sebuah rangkaian dari kegiatan ilmiah. Bisa dikatakan bagaimana teori yang sudah kita terima dan bagaimana keadaan yang ada. Ini untuk mensinkronkan bahwa antara teori dan data. Dulu pada waktu nenek moyang kita itu menganalisis tentang cuaca dan iklim dalam pertanian. Terutama di Pulau Jawa itu ada musim, kalau musim kemarau sama musim panas itu mungkin satu hal yang wajar begitu. Tapi ada yang dinamakan ini musim kesongo, ini musim ke-10. Ini sebenarnya musim-musim ini pertanda bahwa masyarakat pada waktu itu sudah membaca data dari yang diberikan Allah. Oh, kalau seperti ini nanti ada angin ribut. Kalau setelah seperti ini nanti akan datang musim kemarau yang panjang. Oh enggak, itu hanya berdasarkan pengalaman saja begitu.
Tapi bagaimana kalau data yang ada, Gunung Merapi mau meletus atau sebuah gunung mau meletus, ternyata hewan-hewan itu turun berdatangan menyerang kampung atau berusaha masuk ke kampung, tidak berada di hutan. Itu yang bicara apa? Teori apa data? Data. Masyarakat tahu loh, kenapa ini hutan hewan-hewan pada turun dari hutan. Ini data yang ada, fakta real. Oh, kalau seperti ini akan terjadi guguran lava karena badan gunung sudah panas. Sehingga hewan-hewan yang ada di leher gunung, di pegunungan, di sekitar area itu sudah panas sehingga turun. Nah, fakta atau hasil ini yang bisa digunakan dalam menyusun teori untuk menentukan sebuah data. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas dari data itu adalah mutlak harus ada. Saya yakin karena Bapak Ibu semuanya selaku peneliti sudah jam terbangnya sangat luar biasa. Data tidak bisa terpisah atau di dalam statistik itu adalah data, di mana mempelajari dan cara mengumpulkan, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan dari sebuah data itu nanti akan ada di dalam statistik. Wujud dari statistik, Bapak Ibu semuanya sudah perso, bagaimana mau kita ada wujud tabel, atau dalam wujud balok, dan sebagainya. Itu bagaimana kita bisa mudah mudah membaca data, dituangkan dalam sebuah statistik. Nah, mengapa data statistik ini diperlukan? Datanya diperlukan. Dengan analisis yang tepat dan data yang baik, statistik dapat membantu kita dalam mengambil keputusan. Contohnya begini, kalau beberapa di Kabupaten Madiun kemarin pernah bersama tim dari Madiun juga, di pojok statistik di Sekolah Vokasi Madiun itu disediakan ruangan oleh BPS, ini terima kasih. Buku-buku setiap terbitan dari BPS juga sudah diberikan di Sekolah Vokasi. Dianalisis bahwa pojok statistik ini muat ruangan hanya sekitar 30 atau sampai 40 mahasiswa. Karena jumlah dari mahasiswa yang ada hanya sekitar 400-an. Nah, ini ada data. Kalau mungkin mahasiswanya 1000, ruangan pojok statistiknya mungkin akan diperlebar lagi, kan begitu. Nah, ini kita bisa menganalisis data untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau kita tahu bagaimana di area kota Madiun atau mungkin di area kota Solo juga, ini ada beberapa kuliner, ini terutama bank yang sering analisis dari data itu, bahwa di seputaran area tertentu itu adalah untuk kuliner. Nah, ini bank, entah bank apapun, itu melakukan sebuah penelitian yang nantinya akan digunakan untuk seberapa pedagang yang bisa menjadi nasabah di bank tersebut. Oh, penghasilannya ini 10.000 sampai 500.000. Oh, yang kuliner sana itu 500.000 sampai 3 juta. Ini merupakan sebuah analisis yang dilakukan oleh bank untuk mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari apa yang saya sampaikan, sehingga bisa kita ambil bahwa inilah fungsi data. Untuk apa? Yaitu untuk
dalam acuan melaksanakan kegiatan. Ini sangat mungkin bagi kita semua sebagai peneliti maupun sebagai sivitas akademik melakukan ini untuk kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu untuk kebaikan masyarakat. Saya yakin itu. Misalnya data pertanian berkaitan dengan tanaman padi yang ada di sebuah kabupaten ini bisa kita lakukan analisis sedikit bahwa oh ternyata nanti untuk Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian bisa melakukan segala sesuatunya. Berasal dari sebuah penelitian. Itulah fungsi data. Jadi kalau bisa kita contohkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun tahun 2023 ini akan bisa dilihat di webnya dari BPS bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun itu sangat luar biasa. Ditunjang untuk inkubator bisnisnya melalui UMKM itu juga sudah tersupport dari beberapa lembaga yang ada di Kabupaten Madiun. Misalnya dari bank, terus dari Dinas Perdagangan. Yang semuanya ini bisa kita ambil manfaatnya untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Madiun. Nah, kemarin saya pernah diskusi dengan beberapa mahasiswa yang ada di pojok statistik bahwa setiap orang, ini yang saya sampaikan, Pak, bagaimana kalau kita mengambil sebuah data termasuk itu plagiasi apa tidak begitu. Kalau data diambil itu sudah dilindungi undang-undang. Plagiasinya seperti apa? Karena asal kita mencantumkan dari mana sumber itu didapat. Ini setiap orang ini berhak untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan undang-undang. Di dalam PPID, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, atau BPS itu menyediakan informasi publik secara berkala atau setiap saat, atau informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan institusi atau lembaga di daerah setempat. Misalnya seperti ini, karena nanti akan berbeda kabupaten-kabupaten di pesisir utara dengan kabupaten-kabupaten di lajur tengah Jawa Tengah, di lajur tengah Pulau Jawa. Itu mesti data BPS-nya itu berbeda-beda. Tergantung mata pencaharian, tergantung geografinya, tergantung daripada kebijakan lembaga setempat. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau ini ada beberapa mahasiswa kemarin yang bertanya berkaitan dengan pengambilan data, jangan lupa nanti dicantumkan daftar pustakanya. Kalau kerepotan nanti bisa menanyakan kepada dosen atau pengampu mata kuliah metodologi penelitian, karena di sana sudah nanti dijelaskan bagaimana menyusun daftar pustaka yang diambil dari website atau dari data secara langsung. Ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semuanya selaku peneliti. Jadi data itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang biasa kita pakai, yaitu adalah data sekunder, kecuali kita sebagai pelaku. Kalau kita sebagai pelaku peneliti, kita sedang menciptakan data primer. Karena kita yang melakukan sendiri, kita yang melaksanakan sendiri dari sebuah penelitian itu. Itu bisa didapat dari macam-macam. Jadi wawancara itu sendiri, atau pengamatan secara langsung kalau di lab, ya ada pengamatan secara langsung di laboratorium, atau mungkin percobaan dari hal-hal tertentu. Misalnya kalau di Solo dulu ada mobil nasional. Nah, itu ada beberapa sebuah SMK yang melakukan percobaan untuk sebagai mobil nasional. Bagaimana kita mengajukan sebuah kuesioner
untuk memantapkan data dan penelitian kita. Sedangkan data sekunder, Bapak Ibu semuanya, ini bagi mahasiswa, data sekunder ini bisa kita peroleh, nanti di bawah ada, di mana kita memperoleh data sekunder. Karena data sekunder ini biasanya sudah tersedia, sudah matang, sudah ada, tapi kita memang tidak langsung ke objek daripada data itu. Jadi kita peroleh dari yang lain. Nah, ini data sekunder. Bapak Ibu semuanya, jadi sudah kita sampaikan ke beberapa mahasiswa, terutama mahasiswa yang sedang dalam mengerjakan tugas akhir atau mungkin di semester 5-6 bagi D3 dan semester 6-7 bagi D4 maupun ke 7-8 atau 6-7 bagi mahasiswa strata 1 atau S1. Jadi data itu sebenarnya melimpah. Data itu melimpah. Nanti di bawah dijelaskan bagaimana kita akan mengetahui data itu kalau itu berada di Kabupaten Madiun. Bagaimana kalau data itu berada di kabupaten tertentu. Jadi ini mohon maaf, ini kita sudah tapi belum bisa untuk klik. Ini apa bisa terlihat? Mbak Dista bisa melihat ini? Belum ya? Masih PowerPoint ya? Masih PowerPoint, Pak. Mungkin tadi waktu screen layar yang Chrome-nya belum diklik, Pak. Oh begitu ya? Iya, Pak. Oh ya, baik. Nah, dari salah satu yang data sekunder yang kita dapatkan dari lembaga atau dari perguruan tinggi, coba nanti di bawah kita lihat, ini pemerintah itu sebenarnya menyediakan lembaga yang membantu untuk sebuah penelitian. Jadi nanti akan kita lihat mendapatkan data. Nah, mendapatkan data itu bisa kita dapatkan dari jurnal. Ini yang data sekunder. Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan nomor 1 ini berkaitan dengan jurnal. Di perguruan tinggi, semua perguruan tinggi itu sudah melanggan namanya jurnal. Itu berkaitan dengan subjek tertentu. Jadi subjek-subjek yang ada di perguruan tinggi atau di lembaga itu ada. Sudah disediakan baik itu jurnal yang sifatnya tercetak maupun sifatnya elektronik atau e-jurnal. Jadi itu data sekunder yang ada di situ. Sangat luar biasa disediakan sesuai dengan subjeknya. Kalau fakultas kedokteran disediakan jurnal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan kedokteran. Ada jurnal agroteknologi, bagaimana di bidang pertanian itu menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Nah, baik jurnal maupun e-jurnal itu di setiap lembaga maupun lembaga institusi pendidikan maupun lembaga institusi pemerintahan itu ada. Nah, bagaimana jurnal ini digunakan itu tergantung bagaimana kita secara teliti, secara jeli, atau secara mendalam penelitian kita itu bisa kita lakukan. Yang kedua adalah laporan penelitian itu sendiri. Laporan penelitian sendiri itu sangat-sangat banyak kalau kita ke Kementerian Pertanian. Jadi di Kementerian Pertanian salah satu yang saya ketahui itu setiap peneliti wajib memberikan penelitiannya ke pustaka. Pustaka itu perpustakaannya Kementerian Pertanian seluruh Indonesia, dan di sana diupload di dalam
websitenya kementerian. Saya kira sama, di BPS-nya juga seperti itu, karena aturan dari BPS pusat sampai BPS kabupaten juga sama. Nah, bagaimana kita memaksimalkan pengelolaan atau kita mengakses laporan penelitian itu secara maksimal. Kalau kepada mahasiswa, kita berikan bahwa laporan penelitian itu ada di lembaga pusat penelitian di lembaga perguruan tinggi. Sedangkan kalau di lembaga-lembaga pemerintahan, itu biasanya sudah ada seperti itu. Ini mohon maaf Bapak Ibu semuanya dan mahasiswa, bahwa laporan penelitian ini benar-benar sangat kita butuhkan sebagai pendukung utama dalam sebuah penelitian. Penelitian ini sudah pernah dilakukan apa belum begitu? Oh, sudah pernah dilakukan, cuman beda metode. Bapak Ibu semuanya perlu kita ketahui bahwa penelitian ini hanya satu variabel saja sudah membedakan sebuah penelitian. Misalnya, di dalam Fakultas Pertanian itu ada penelitian padi gugu. Nah, penelitian padi gugu itu bisa ditinjau dari 5 variabel. Bagaimana menanamnya, pupuknya, keasaman tanah, keharaan tanahnya seperti apa, pasca panennya seperti apa. Dalam satu tumbuhan padi, dalam satu lokasi petak sawah, itu bisa diteliti oleh banyak peneliti. Ditinjau dari pasca panen, bagaimana dengan kehamaannya, hama, bagaimana keharaan tanahnya. Itu sudah macam-macam dari variabel penelitian. Yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan data sekunder itu melalui lembaga pemerintah. Nah, ini salah satu contoh salah satu saja karena lembaganya banyak sekali di Indonesia ini yang menyediakan tentang data. Ini yang saya sampaikan adalah di BPS itu sangat luar biasa banyaknya dan di BPID itu penelitian yang menyangkut kebanyakan itu adalah untuk kepentingan masyarakat setempat atau untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Salah contohnya adalah ini mau pemilu, jadi kalau di sekitar Solo Raya mungkin ada juga di tempat-tempat daerah lain sama. Bagaimana jumlah penduduk di kabupaten setempat atau kabupaten tertentu. Untuk apa? Untuk menentukan kebijakan ini mau mencetak kertas suara berapa. Ini didata oleh Pantarlih. Ini yang umur sudah 17 tahun berapa, yang di bawah 17 tahun berapa, itu bisa kita ketahui. Dari apa? Dari data. Data itu nanti melalui sensus kependudukan. Misalnya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu di mana? Ada di lembaga akademik, yaitu di perguruan tinggi. Ini Indonesia ini luar biasa untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu bagaimana caranya sudah jemput bola. Kalau di BPS itu sudah ada pojok statistik di setiap lembaga perguruan tinggi. Di BNI, di Bank Indonesia itu ada BI Corner. Belum nanti CSR lainnya dari lembaga pemerintah itu ada. Nah, ini kalau di lembaga akademik ini ada beberapa corner-corner yang memang bantuan dari lembaga pemerintahan ini untuk mendekatkan data di perguruan tinggi maupun lembaga kependidikan lainnya. Yang kelima adalah lembaga swasta atau LSM. Yang ini sangat mungkin sekali memanfaatkannya. Lembaga swasta itu misalnya kayak ini, Perpustakaan Nusantara. Perpustakaan Nusantara itu bertugas untuk mengetahui
daerah-daerah yang sekiranya bisa untuk dijadikan pengembangan literasi masyarakat. Misalnya masyarakat pantai, pantai utara, atau masyarakat Belitung. Itu salah satu contohnya adalah yang mendirikan adalah sebuah LSM. Kebanyakan dari Kementerian Kemendikbud itu ada beberapa riset berkaitan dengan literasi informasi, yaitu di sana banyak anak kecil, anak usia belajar, maaf, anak usia belajar, tapi untuk daya belajarnya rendah. Ini LSM itu yang mengangkat ini ke pemerintah. Sehingga di sana didirikan sebuah sekolah, di sana didirikan sebuah lembaga belajar masyarakat, di sana didirikan juga beberapa LSM homeschooling. Nah, ini data yang digunakan adalah dari data penelitian Pustaka Nusantara. Saya balik ke urgensi data. Ini di atas. Kenapa kalau kita itu dalam keseharian, kalau kita bincang-bincang tentang sesuatu itu mesti, kok kamu bisa ngomong seperti itu, mana datanya? Bapak Ibu yang saya hormati, ini berangkat dari omongan-omongan atau mungkin kita sekedar ngobrol, apa iya toh begitu. Kalau kita tahu apa iya toh, itu mestinya kita itu penasaran apa iya, apa seperti itu. Nah, untuk menjawab itu, datanya mana? Kalau pasar di Madiun itu diperlebar, harus diperlebar itu. Kenapa? Karena pedagangnya, nah ini data. Kalau hanya untuk menghabiskan dana, itu nanti akan beda lagi, saya mohon maaf. Nggak ada istilah untuk menghabiskan dana. Tapi adanya data yang bicara bahwa pedagang di sebuah kota itu sudah meluber ke jalan, sehingga mengganggu lalu lintas sekitar pasar. Kuliner sudah banyak di mana-mana tidak tertata, sehingga kita perlu menata perdagangan ini dalam sebuah komunitas yang dinamakan pasar. Ini data yang bicara. Bagaimana ekonomi di sebuah kabupaten akan meningkat? Nah, ini nanti UMKM yang akan berbicara bagaimana untuk mendampingi dari UMKM tersebut. Makanya Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan data ini urgensinya adalah di sini. Apa? Penasaran? Atau mungkin kita tidak percaya dengan sebuah statement itu, sehingga kita butuh data. Biasanya dari data ini, Bapak Ibu, jadi bagaimana kita akan memanfaatkan dari argumen itu. Kalimat yang sering kita dengar itu kan, kok kamu bisa ngomong seperti itu, begitu. Itu yang sering dilontarkan oleh para akademisi. Jawabannya bagi orang awam tentunya akan menjelaskan perspektif yang dimilikinya. Karena sebagian dari teman-teman akademisi akan berotorika bahwa itu kan pengalaman empiris yang didapat dari lingkungan. Lah mana datanya begitu? Tapi hal tersebut akan hanya dijadikan sebuah asumsi. Nah, kalau asumsi ini nggak bisa, maka harus diadakan sebuah penelitian untuk menelurkan data. Tentu saja otak kita yang terisi dengan banyak informasi dan data yang didapat dari panca indera kita yang kita miliki itu, ternyata kita pas jalan-jalan ke rumah sakit, rumah sakit ini penuh setiap hari, rumah sakit atau puskesmas ini penuh. Sehingga nanti kementerian atau dinas kesehatan akan mengambil kesimpulan bahwa ini diteliti dulu, sehari seberapa, pengunjung atau pasien ada berapa, kok puskesmas bisa meluber seperti ini. Begitu. Dinas kesehatan akan mencari data untuk mengembangkan atau untuk memperlebar sebuah
Puskesmas. Nah, salah satu contohnya itu sehingga kalau kita bisa bahwa datanya mana, kok iso seperti itu gitu. Nah, perlu adanya penjabaran tentang apa yang terjadi, problematika, fenomena yang ada di masyarakat, sehingga kita sebagai lembaga, baik lembaga institusi pemerintah maupun perguruan tinggi, itu bisa mendapatkan sebuah kesimpulan dari data tersebut. Jadi, Bapak Ibu semuanya, inilah pentingnya dari urgensi penelitian atau menggunakan data itu. Nah, ini saya sampaikan sedikit, walaupun mungkin Bapak Ibu semuanya sudah perso bahwa data itu bagaimana kita cara mendapatkannya. Kalau kita data itu bagaimana kita cara mendapatkannya, atau mungkin hanya di website saja begitu, atau mungkin di mana data itu bisa kita dapatkan. Terus berdasarkan sumbernya, nanti kita akan mengetahui sumber-sumber dari data yang ada, yang di mana kita akan memperoleh dari sumber data itu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang sudah melakukan penelitian, sudah melakukan berbagai cara untuk membantu institusi begitu. Dari data sumbernya itu bisa dilihat dari data eksternal. Dari eksternal itu diperoleh dari sumber di luar institusi atau lokasi penelitian di luar kita. Jenis data ini sering digunakan Bapak Ibu semuanya untuk membandingkan satu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya data kependudukan atau penjualan produk dari perusahaan tertentu, atau jumlah siswa atau mahasiswa dari universitas ini atau dari sekolah ini dari sekolah lain. Ini data eksternal. Sedangkan data internal itu diperoleh secara langsung dari tempat atau lembaga institusi kita, Bapak Ibu. Contohnya data dosen dari sebuah perguruan tinggi, atau data apa namanya, pegawai dari sebuah BPS itu atau dari kabupaten. Data mengenai kepuasan pelanggan dari unit lembaga misalnya itu. Berdasarkan sifatnya, data itu berdasarkan sifatnya kita tahu bahwa bagaimana kita akan melakukan penelitian dan kita butuh data kuantitatif. Nah, ini berdasarkan sifatnya. Kuantitatif ini diperoleh melalui survei. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan hal ini. Dan memberikan jawaban dalam bentuk angka. Yang ini nanti bisa dalam bentuk tabel. Sedangkan sifat yang lain adalah kualitatif. Kualitatif ini bersifat deskriptif, yaitu penjabaran, bukan berupa angka. Yang ini biasa kita lakukan penelitian ini, kualitatif ini, dengan kuesioner, yang nanti kita olah melalui metode skala. Bisa skalanya mau pakai skala apa begitu. Kuesioner, observasi atau studi literatur, wawancara. Misalnya contoh penelitiannya adalah datanya mengenai kualitas pelayanan rumah sakit. Nah, ini nanti akan menjadikan sebuah mengambil keputusan dari dinas kesehatan. Selain itu, Bapak Ibu semuanya, data itu kalau kita ketahui dari sifatnya atau metodologinya,
Itu kadang kita menempatkannya hampir bersamaan, tapi kadang kita lupa antara satu sisi data dengan data yang lain. Kalau data berdasarkan waktu mengumpulannya mungkin ya, itu data cross check itu dikumpulkan untuk mengetahui dari situasi pada saat itu. Jadi di cross check begitu. Ini ada data seperti ini benar enggak atau tidak dan sebagainya. Jadi misalnya harga makanan dari Dinas Perdagangan di sana bawang merah kok dijual 50.000, sedangkan di pasar yang lain dijual 35.000. Nah, ini namanya data cross check. Dilanjutkan berkaitan dengan metode pengumpulan tadi sudah saya sebutkan bagaimana dilakukan dengan observasi, wawancara, dan sebagainya atau kuesioner. Berdasarkan manfaat dan tujuannya, data itu yang akurat itu nanti dalam merencanakan suatu aktivitas dalam kita mengambil data itu akan kita gunakan sebagai parameter yang bisa digunakan untuk mencari parameter yang tepat. Data ini digunakan untuk mencari atau sebagai acuan dalam merancang sebuah perencanaan. Biasanya di kabupaten atau di perguruan tinggi itu ada bidang perencanaan. Ini akan digunakan untuk bagaimana data ini digunakan 5 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan begitu. Manfaat dan tujuan mungkin dari manfaat atau tujuannya itu salah satu sebagai rujukan pelaksana kegiatan. Ini kalau di sebuah kabupaten, salah satu fungsi dan manfaat adalah sebagai acuan melaksanakan kegiatan itu, data yang digunakan itu sebagai panduan Bapak Ibu semuanya. Atau standar. Ini biasanya kalau penduduk dari kabupaten tertentu itu 50% petani, ini lumbung padi harus segera disediakan atau bulog didekatkan kepada masyarakat. Misalnya seperti ini untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Yang selanjutnya adalah sebagai cara pengolahan data. Cara pengolahan data itu untuk bahan evaluasi. Jadi data bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dari lembaga tersebut maupun organisasi. Dalam konteks tertentu, Bapak Ibu semuanya, evaluasi dari data itu sangat membantu untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau capaian kerja yang belum mencapai dalam sebuah target begitu. Sehingga data ini kok seperti ini harus dilakukan evaluasi. Ternyata pembangunan dari rumah sakit itu terlalu ini Sepertinya terjadi kendala sinyal ya Pak ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya terjadi kendala sinyal di Pak Muhammad Solihin.
Sembari menunggu Pak Muhammad Solihin bergabung kembali dengan kami, mungkin bisa dibuka-buka dulu website dari BPS Kabupaten Madiun sebagai bahan untuk jawab kuis pada pagi ini. Cek, ternyata anu ya, saya nggak tahu ini. Cek, Iya, Pak. cek. Sinyal Bisa mungkin ya, Pak akhirnya ya. moderator. Iya, Oh, bisa, Pak. Silahkan, Pak. saya tadi sampai, coba sebentar, saya ini lagi. Terputus tadi sampai di sini, kan nggak salah ya. Eh, Mbak moderator bisa lihat PPT yang saya tampilkan. Oh, bisa, Pak. Di PPT terkait website ya, Pak ya. Iya. Eh, Madiun ini pernah kita baca dalam mohon izin, mohon maaf, calling down lagi. Saya kira demikian Bapak Ibu semua. Undangannya Gimana? Mas Andi bisa melihat Mas Andi? Mbak moderator bisa dengar suara saya? Oke, sampun bisa mendengar, Pak. sama keakannya. Yang juga bisa mengambil untuk Baik. Perawatan mandirinya, Pak. Oh iya, iya, Pak. Panmalnya apa, Pak? Oke. Pak. Oh, oke. Mas, dibantu, Pak. Oke, Mas. Jadi, Mohon maaf, Pak. Masih belum jelas.
Ya, sepertinya Pak Muhammad Solihin terkendala kembali. Mohon maaf mungkin berkaitan dengan sinyal, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan webinar kali ini. Mbak Dista sudah? Pun Pak, sudah dapat terdengar dengan jelas Pak. Ya. Sangat perlu dalam menentukan hipotesa kebijakan. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas yang sekali lagi saya kembalikan kepada Baik Pak, terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa ini meskipun terjadi kendala ya, tapi materi tersampaikan dengan sangat baik. Memang benar pada saat ini data itu sangat penting bagi kita semua, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam sebuah pendidikan. Karena kan banyak sekali orang-orang zaman sekarang yang berbicara tanpa adanya data, yang menyebabkan adanya sebuah fitnah atau rumor yang kalau kita sebut di zaman sekarang hoax. Jadi memang pada saat ini kita harus berhati-hati untuk menyebarkan informasi jika belum ada datanya atau belum pasti kejadian itu memang ada. Baik, mungkin dari pemaparan Pak Muhammad Solihin, ada yang peserta dipersilahkan mungkin. untuk menyampaikan pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung Sudah Mas. raise Sudah. hand atau bisa melalui kolom chat. Kita batasi 2 pertanyaan terlebih dahulu untuk webinar kali ini. Pak Adi, tanya Pak Adi. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Loh, ada wis present. Ini raise hand. Oh, Iya, Pak ada raise hand nggak Sudarmono. diklik. Kenapa? Udah. Ya wis tak klik ini. Ya, silahkan Pak Sudarmono jika ingin bertanya. Iya, bikin ini nanyakan tentang hasil dari karya ilmiah ya. Dari karya ilmiah yang telah disimpulkan oleh mungkin peneliti dengan teknik analisis tertentu, apakah analisis itu sudah dilakukan sudah tepat atau tidak? Itu mengujinya biasanya pakai apa itu Pak ya? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ada beberapa ini penelitian-penelitian yang dilakukan oleh biasanya untuk yang mengerjakan skripsi atau tesis, itu ada tesis cuman menggunakan teknik analisis cuma satu dok. Anggap aja analisis regresi berganda, multivariat gitu ya. Tapi ada perguruan tinggi yang mengizinkan sampai 9 teknik analisis, sebab menggunakan satu analisis dianggap tidak mencerminkan hasil yang ada atau pengujian hipotesis yang sudah dibuat oleh peneliti. Maka dari itu
teknik-teknik analisis yang berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi ya. Bagaimana menguji teknik analisis yang sudah tepat, terus apakah nanti diuji lagi dengan teknik analisis yang mungkin lebih tingkatannya lebih lanjut sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih tepat. Terus yang ini Pak ya, yang ketiga ya, mengenai ini ya, kebanyakan perguruan tinggi menggunakan skala Likert, di mana jawabannya itu dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Dan 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan datanya data ini ya, sementara dapat disebutkan data kategori ya. Sebab dia kan bukan berbentuk ini ya, bukan data keuangan atau mungkin data-data jumlah penduduk atau dan terusnya ya. Dan cenderung dia itu menggunakan data ordinal atau nominal. Nah, dari sini yang saya tanyakan, kebanyakan perguruan tinggi menggunakan teknik analisis berganda dengan jawaban dari kuesioner dari item pertanyaan sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, apakah penggunaan teknik analisis berganda, penggunaannya apakah sudah tepat untuk penelitian yang eh, jawabannya dari item pertanyaan untuk mendukung dimensi-dimensi dari variabel-variabel itu menggunakan jawaban sangat tidak setuju sampai sangat setuju atau skala Likert ya atau skala-skala yang lain mungkin ya. Ya, sementara itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin mengulang pertanyaan kembali ya Pak ya. Untuk yang pertanyaan pertama, dari banyaknya hasil karya ilmiah yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti ataupun tesis atau skripsi, apakah sudah tepat pengujian apa yang tepat yang dilakukan untuk pengujian tersebut? Untuk yang kedua, ada perguruan tinggi yang pada saat tesis menggunakan satu analisis, bahkan ada yang 9 analisis. Nah, apakah dalam penelitian yang 9 analisis itu dilakukan analisis sehingga dilakukan analisis kembali? Misalnya dilakukan analisis pengujian ini sudah tepat atau tidak. Jika tidak, maka dilakukan analisis selanjutnya. Apakah itu sudah tepat? Untuk yang ketiga, dalam tesis atau skripsi, skala yang digunakan yaitu skala Likert dengan kategori sangat tidak setuju sampai setuju. Nah, itu biasanya menggunakan ordinal atau nominal. Apakah perguruan tinggi itu sudah tepat jika menggunakan skala tersebut sangat tidak setuju sampai dengan setuju? Begitu ya, Bapak? Maksudnya menggunakan teknik analisis regresi berganda sudah Oh, tepat. regresi. Oke, untuk Terus regresi pengetahuan berganda. saya penggunaan statistik ini analisis regresi berganda itu kan datanya harus numerik gitu ya, datanya harus numerik sehingga kesimpulan dari untuk eh, untuk menetapkan bahwa Y sebagai variabel dependent itu misalkan variabelnya tetap terus X-nya sekian gitu ya, akhirnya nggak tepat misalkan itu diramalkan seperti itu. Oh, baik. Berarti apakah pada pengujian skala Likert yang menggunakan kategori sangat tidak setuju sampai sangat setuju, apakah itu tepat jika digunakan dengan pengujian berganda gitu ya, Pak ya? Halo, Pak. Pak Sudarmono, bisa mendengar suara saya? Iya, dengar. Iya, Ya, berarti kan apakah pengujian berganda itu sudah tepat atau tidak jika menggunakan skala Likert gitu, Pak ya? iya. Ya, baik. Untuk 3 pertanyaan, mungkin Pak Muhammad Solihin mau menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang mana, Pak? Sepertinya Pak Muhammad Solihin sedang terkendala.
Mohon izin moderator, Mbak Dis. Iya, baik. Coba saya off cam ya. Oh, Eh, iya Pak. Siap. terima kasih atas pertanyaan. Ini satu dulu yang saya terima tadi sempat off, berkaitan skala Likert. Dan bagaimana mengujinya, pakai apa dan sebagainya, itu yang pertama. Eh, Bapak Ibu semuanya, bahwa kita tahu istilah itu sendiri diambil dari nama pertanyaan. Serangkaian jawaban bisa berupa sangat setuju, setuju, atau sangat baik, tidak baik. Itu seperti itu, tergantung bagaimana kita akan menggunakannya. Dan sebenarnya skala wajib ada mutlak, sebagaimana kita akan menguji darah seseorang. Darah yang ada di sekali lagi, bahwa dari skala Likert yang perlu kita ketahui bersama, skala Likert itu untuk mengetahui secara persepsi. Jadi kebanyakan skala Likert itu memang menggunakan kata-kata interval. Jadi intervalnya adalah dari baik menjadi tidak baik, sangat baik menjadi tidak baik. Intervalnya seperti itu. Lah, numerik yang dipakai adalah yang setuju dan dari ini adalah sekian orang, yang tidak setuju sekian orang, yang setuju sekian orang. Ini data numeriknya. Sekali lagi, ini adalah skala Likert. Kalau kita nguji pakai skala Likert, itu biasanya untuk mengetahui persepsi atau untuk mengetahui pendapat orang. Yang skala Likert ini pengujiannya untuk mengambil hipotesa sudah ada caranya. Karena dari range Likert itu sudah mengatakan bahwa indikator yang ada di dalam skala ini merupakan gradasi. Gradasi itu dari baik menjadi tidak baik. Tadi itu dikatakan oleh Likert adalah gradasi. Yaitu gradasi yang sangat positif hingga yang terbawah adalah sangat negatif. Dari buku yang lain, Bapak Ibu bisa kita lihat bahwa menurut Anwar, skala Likert adalah sebuah metode pengukuran atas pernyataan sikap. Jadi, Bapak mohon maaf, untuk penyatakan sikap itu boleh ditentang. Loh, kok sikapmu seperti itu? Kok pendapatmu seperti itu? Begitu. Karena memang yang diuji ini adalah, yang diuji dari skala Likert ini adalah persepsi. Boleh saja nanti orang, misalnya contohnya begini, persepsi masyarakat terhadap sikap pelayanan BPS di kabupaten tertentu. Ini sikap masyarakat di mana? Sikap masyarakat kecamatan atau semua seluruh kabupaten, begitu. Ini bisa
jadikan sebuah pengukuran. Nah, karena biasanya Likert itu merupakan bentuk metode pengukuran dalam penelitian yang biasanya digunakan untuk mengukur respon seseorang terhadap fenomena sosial. Itu kalau Likert. Sedangkan nanti kalau kita akan menguji sesuatu berkaitan dengan misalnya kalau kita akan membangun sebuah pasar, kalau menggunakan skala Likert nanti akan menyulitkan peneliti sendiri. Misalnya pasar di Surakarta, pasar Legi namanya, ini harus dilebarkan atau harus dipindah. Kita tanya sama pedagang, pedagang, nek dipindah setuju atau tidak? Mesti akan bilang, sangat tidak setuju. Nah, kalau untuk meneliti sebuah seperti itu, mestinya tidak menggunakan skala Likert. Nah, karena walaupun itu adalah fenomena sosial, nanti akan kita uji dari penelitian-penelitian bagaimana kita akan menggunakan metode di mana peneliti itu nanti sangat berpengaruh terhadap pengambil kebijakan. Bupati nanti bidang perencanaan pasti tidak setuju kalau pemindahan pasar itu menggunakan pengukuran datanya skala Likert. Karena dari bentuk skala Likert sendiri, Bapak Ibu semuanya, itu beda-beda. Metode pengukuran skala Likert itu bisa kuesioner, atau checklist dengan mencentang. Kalau kuesioner itu misalnya sekelompok tim dari Dinas Kesehatan melakukan penelitian untuk menguji bahan makanan. Ada 5 skor untuk merespon dan menjawab sangat suka, tidak suka, dan sebagainya. Ini nanti dari angket yang disebar itu bagaimana hasilnya? Kalau respon yang menjawab sangat suka berjumlah 14 orang misalnya, dari 100 orang. Responden 8 orang itu menjawab suka. Yang netral 21, yang tidak suka 26. Nah, ini bagaimana kita mengambil skornya? Nah, itu memang ada rumusnya untuk mengambil kesimpulan dari skala Likert itu. Jadi Bapak yang mengajukan pertanyaan tadi, bagaimana dengan skala Likert? Analisis berganda dari kuesioner memang dari skala Likert itu metode pengambilan datanya kuesioner. Kalau tidak kuesioner, silakan mengambil analisis dari variabel yang lain atau metodologi dari yang lain. Kalau menggunakan analisis regresi, nggak cocok dibandingkan dengan Likert. Karena dari Likert ke agresi itu jauh dengan menggunakan analisis tertentu. Jadi di sini mohon maaf sekali, saya tidak membicarakan tentang metode penelitiannya, tapi bagaimana data itu yang kita ambil itu kevalitannya. Kita tidak akan menguji kevalitan karena itu sudah diuji oleh peneliti terdahulu. Kalau peneliti terdahulu itu memang sudah tidak kompatibel, saya yakin analisis data itu tidak ditampilkan. Kalau data itu sudah kompatibel dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, itu sudah sangat teruji. Jadi mungkin keraguan Bapak bagaimana dengan skala Likert ini. Skala Likert sudah diakui dalam metode penelitian, dalam beberapa metode yang ada bahwa Likert itu bisa dilakukan, tapi dalam kondisi-kondisi penelitian tertentu. Kalau tadi yang saya matur bahwa skala Likert ini bisa digunakan dalam mengambil sebuah penelitian dari fenomena sosial. Karena biasanya didahului dengan persepsi atau pendapat orang. Begitu. Dari 3 pertanyaan saya simpulkan atau saya jawab dengan seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya, bisa membangun pola berpikir kita semuanya. Kembali Mbak Disa. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya.
Ini di kolom komentar ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Saya izin membacakan ya, Pak. Terkait data dan teori dalam membuat tugas akhir, terkadang takut data yang ada tidak sesuai dengan teori. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Pak Solihin? Terkait data dan teori dalam membuat tugas akhir, terkadang takut data yang tidak sesuai dengan teori. Nah, baik, ini pertanyaan luar biasa, bagus, ini berkaitan dengan mahasiswa. Jadi kalau kita akan melakukan sebuah penelitian, yang kita siapkan itu adalah sebuah pendahuluan dan rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalah dan pendahuluan itu tidak bisa terpisah, karena apa? Di dalam pendahuluan dan rumusan masalah, dalam pembahasan, itu mesti mengemukakan sebuah teori dulu. Nah, ibaratnya kita akan menguji teori itu seperti apa, benar nggak sih begitu. Kalau kita dalam sebuah pendahuluan mengutarakan bahwa teorinya menurut Ben Head berkaitan dengan kesehatan masyarakat, itu adalah masyarakat yang masih beralaskan tanah, kesehatannya sekian. Menurut Ben Head yang sudah beralaskan lantai, itu adalah tingkat kesehatannya sekian. Ini teori. Nah, nanti akan kita uji benar nggak di masyarakat itu sesuai dengan teorinya Ben Head. Kalau Ben Head mengatakan seperti itu cocok enggak? Nah, ini akan kita ketahui yang akan melahirkan data. Jadi bukan, bisa juga tidak sesuai antara teori dan data. Sehingga kita akan mengumumkan bahwa boleh sah-sah saja bahwa teori ini dengan pengajuan seperti ini begitu. Itu dalam tingkat disertasi. Karena penelitian yang mendalam itu bisa untuk melahirkan sebuah teori, itu adalah menurut yang kami ketahui dari lembaga perguruan tinggi, itu adalah bagaimana itu dalam sivitas akademik tingkatnya sudah tingkat S3, yaitu melahirkan sebuah teori baru. Kalau ini tingkatnya S1, berarti ini akan membandingkan, oh teorinya seperti ini, tapi data yang ada itu adalah Ben Head mengatakan bahwa masyarakat yang berlantai tanah, tingkat kesehatannya itu hanya 45%. Karena apa? Bisa jadi paru-paru basah, karena tidurnya tidak beralaskan langsung ke tanah. Atau mungkin dari sisi pernafasan sering mendapatkan ini, apa namanya, infeksi pernafasan atas. Itu. Nah, dari teori yang sudah dikemukakan oleh Ben Head itu akan kita uji. Boleh nggak teori dan data itu, kalau membuat tugas akhir, takutnya data itu tidak sesuai dengan teori. Jadi data tidak, sebenarnya data itu bukan harus sesuai dengan teori. Maksudnya begini, kalau menurut Ben Head nih, ternyata yang hidup di tanah, masyarakat yang hidup masih tanah lantainya, bukan keramik atau bukan lantai sewajarnya. Ini tingkat kesehatannya 45% menurut Ben Head. Sedangkan di lapangan, ternyata orangnya ya sah-sah saja, sehat-sehat saja begitu. Ya boleh saja menggunakan seperti itu. Itu kan sudah tidak sesuai dengan teorinya Ben Head. Nah, ada teori lagi yang mengatakan bahwa di Kementerian Kesehatan itu biasanya, ini mohon maaf, sudah melalui sebuah penelitian dari Dinas Kesehatan. Yang berlantai tanah, itu tingkat kesehatan paru-parunya itu adalah 35% sampai 45%. Ini sebuah penelitian yang mengatakan demikian. Terus, penelitian itu sesuai dengan teori. Karena penelitian itu berangkat dari sebuah teori. Contohnya tadi, menurut Ben Head, teorinya kalau berlantai tanah itu tingkat sehatnya itu hanya 45%. Sedangkan dalam penelitian real di lapangan adalah 65%. Mungkin ada faktor lain. Apa faktor lain yang menyebabkan lebih sehat 65%? Sehingga 20% itu tidak sesuai dari teorinya Ben Head. Karena mungkin penyuluhan kesehatan. Atau mungkin karena cuaca di situ mendukung untuk
misalnya tidak terlalu panas atau apa begitu. Dan cuaca di situ panas. Tapi kalau cuaca di situ lembab, misalnya kita lihat di dataran tinggi Dieng, itu yang rata-rata di sana masih berlantai tanah, dindingnya juga dinding papan, atasnya ini apa namanya seng, tapi tingkat kesehatannya bagus, 65%. Berbeda 20% dari teorinya Ben Hitch. Kenapa? Karena penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di daerah Dieng itu sangat intens. Begitu. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait data dan teori dalam membuat surat tugas akhir itu kadang takutnya ada ketidaksesuaian. Tidak apa-apa. Kalau nanti itu tidak sesuai, akan diuji oleh teori yang lain. Nah, dalam sidang skripsi atau sidang tugas akhir disertasi atau tugas akhir teman-teman magang diploma maupun D4, itu di situ akan teruji. Nanti dosen akan mengatakan, enggak, ini teorinya menurut ini seperti ini. Ya, sah-sah saja, boleh saja. Tergantung bagaimana kita berpendapat di dalam sebuah argumentasi. Kalau argumentasi benar, di lapangan sudah ada seperti itu, gimana lagi? Begitu. Saya kira gitu, Mbak Disnya, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurangnya. Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Ini izin ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana teknik seorang peneliti melihat masalah sosial ekonomi di sekitar yang cukup layak untuk diangkat menjadi sebuah penelitian untuk menghindari sebuah penggunaan variabel tidak berkolerasi? Nggih. Ya, Pak. Ini mungkin bisa karena kalau kita melihat pertanyaan ini, bagaimana teknik seorang peneliti melihat masalah sosial ekonomi di sekitar yang cukup layak untuk diangkat menjadi sebuah penelitian. Tergantung ini benar variabel yang akan digunakan. Kalau di situ masyarakat ekonominya cukup layak, lah mau apa? Mau ditinjau dari apa? Mau ditinjau dari cukup layak, mau ditinjau dari kesehatannya, atau mau ditinjau dari pendapatan brutonya dari masyarakat, atau mau dilihat dari variabel yang mana. Tergantung bagaimana kita menggunakan variabel itu. Kalau variabel itu tidak berkolerasi, tidak ada hubungannya, kita yang akan menentukan kembali ke rumusan masalah yang akan kita gunakan. Jadi, kalau untuk menghindari penggunaan variabel yang tidak berkorelasi atau tidak sesuai, itu pertajam dari rumusan masalah yang ada. Kalau rumusan masalah sudah diketahui, nanti akan bisa menggunakan variabel, sehingga variabelnya akan sangat-sangat korelasi, akan sangat berhubungan. Ini malah lebih cukup ringan dalam arti hanya bagaimana rumusan masalah kita menentukan dalam pikiran kita itu masalahnya apa. Ini masyarakat di sekitar ekonominya cukup layak. Variabel apa yang kita gunakan? Nah, yang mau diliti tentang apa? Misalnya tingkat belanjanya tinggi atau dari kesejahteraan. Karena ada di sekitar itu ekonominya cukup layak, tapi nggak sejahtera. Kenapa? Pemborosan misalnya seperti itu. Karena sangat konsumtif sekali berkaitan dengan gaya hidup. Saya kira begitu. Terima kasih Mbak Disa. Mohon maaf banyak kurangnya dalam menjawab. Baik, terima kasih Pak. Ini jawabannya sudah sangat bagus sekali ya Pak ya. Terima kasih untuk Vita dan Arif atas pertanyaannya. Ini sebelum saya akhiri, saya kirimkan kuis pada pagi ini. Saya kasih waktu sampai jam 10.53 untuk menjawabnya. Silahkan bisa dibuka di website kami, yaitu website Madiun Kabupaten Madiun. Itu tadi sedikit yang saya tampilkan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun tahun 2023. Kalau tadi Siap, Mbak Pak. Mirsani mungkin ya. Bisa tahu, Pak.
Baik, untuk pertanyaannya bisa langsung dijawab di kolom komentar. Kita melihat yang tercepat ya. Baik, ini masih belum ada yang menjawab ya. Izin Mbak, sudah ada yang menjawab. Ya, untuk jawabannya itu 5,12%. Bisa dilihat di website BPS Kabupaten Madiun, di publikasi terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun tahun 2023. Ya, untuk pemenangnya nanti bisa mengirimkan nomor telepon ke BPS Kabupaten Madiun ya, ke Instagram BPS Kabupaten Madiun. Untuk pemenangnya atas nama Hati, dikarenakan atas nama Vita dari BPS Kabupaten Madiun. Jadi untuk atas nama Hati dipersilahkan memberikan nomor telepon kepada BPS Kabupaten Madiun. Ya. Selanjutnya, Alhamdulillah dengan demikian telah berakhir acara webinar urgensi data statistik dalam penulisan karya ilmiah yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Madiun dan UNS Sekolah Vokasi, nggih, Pak. Untuk Pak Muhammad Solihin, terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa ini. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi untuk acara-acara selanjutnya. Baik, terima kasih. Iya, Untuk Pak. untuk closing statement mungkin saya mohon izin, Mbak. Oh, nggih, Pak, silahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan data, bahwa data itu menggunakan satu teori, sedangkan ada teori yang lain. Untuk mengujinya, salah satunya adalah tingkat kewajaran dan teruji. Jadi data itu pasti sudah teruji melalui sebuah penelitian yang wajar. Saya kira demikian. Terima kasih moderator. Mohon maaf banyak salah dan banyak kurangnya dalam menyampaikan materi maupun dalam menjawab sebuah pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan terima kasih kepada pihak Badan Statistik Kabupaten Madiun, terutama kepada Ibu Kepala yang sudah mengizinkan sekolah vokasi berkolaborasi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi saya berpantun, saya akhiri dengan pantun juga. Jalan-jalan ke Caruban, mampirnya minum es selasi. Semoga webinar ini membawa kesan. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah boleh.